Begitu juga mengenai peraturan BPOM, ini sudah menyebut penyelenggara sistem elektronik farmasi, tetapi sistem elektronik farmasinya belum diatur. Kemudian juga semuanya harus memperhatikan keamanan dan khasiat serta mutu. Kemudian peredaran obat secara daring yang dilakukan oleh industri farmasi dan pedagang farmasi hanya dapat dilakukan menggunakan sistem elektronik yang dimiliki industri farmasi dan pedagang farmasi sendiri. Jadi nggak punya industri, nggak punya pedagang farmasi, kemudian memproduksi dan mendistribusikan obat-obatan. Ya. Ini peraturan BPOM menetapkan obat secara daring yang dilakukan oleh apotek dapat menggunakan sistem elektronik yang dimiliki apotek atau yang disediakan PSCF. Jadi boleh di-create sendiri oleh apotek itu maupun juga menggunakan PSCF kalau pada saatnya nanti PSCF diatur. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu di question and answer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Priagusta, saya kembalikan. Mau beli obat dan vitamin, tapi ditunda kesibukan meeting atau kerjaan menumpuk. Sekarang kamu bisa belanja obat dan vitamin tanpa harus datang ke apotek. Gunakan aplikasi MosHealth yang membantu kamu membeli obat dan vitamin sehingga kamu punya banyak waktu untuk keluarga maupun pekerjaan. MosHealth adalah aplikasi penghubung kamu dengan apotek dalam pembelian produk kesehatan. Bekerja sama dengan apotek yang terpercaya, pesanan cepat sampai dengan kurir, pengiriman instan, dan harga obat dan vitamin yang pasti terjangkau. Yuk, download MosHealth sekarang di Play Store. MosHealth, trusted solution for your health. Terima kasih Pak Nurul untuk presentasinya yang penuh semangat dan inspiratif. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi pada sejawat apoteker yang jumlahnya 2.100 lebih yang masih mengikuti webinar ini. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke acara tanya jawab yang kita punya waktu 25 menit, tapi pesan dari panitia jangan lupa sejawat apoteker untuk mengikuti post-test ya, yang bisa dilihat pada apoteker.or.id. Ya, jangan lupa ikut post-testnya tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk sesi tanya jawab. Seperti biasa akan kita gilir dari mungkin Pak Nurul, Pak Timo, dan selanjutnya masing-masing beberapa pertanyaan sampai waktunya nanti habis. Saya lihat pertanyaannya banyak sekali, jadi nanti kita harap yang belum terjawab bisa dijawab oleh penanya secara online. Ya. Baik, kita mulai dari pertama Pak Nurul. Ini ada pertanyaan tadi sebetulnya sudah muncul, tapi mungkin Pak Nurul bisa melengkapi, yaitu apa payung hukum dari apotek online ini. Tadi mungkin sudah sepintas diberikan, tapi kira-kira payung hukum dari apotek online hari kali ini atau mungkin EMOS ataupun bisnis online di farmasi ini payung hukumnya seperti apa? Terima kasih Pak Nurul. Monggo. Ya, terima kasih. Ya, sekarang ini payung hukumnya kurang lengkap karena payung hukum yang ada sekarang adalah di dalam Permenkesnya itu adalah Permenkes nomor 20 tahun 2019 tentang pelayanan telemedicine antar pelayanan kesehatan. Pelayanan kefarmasiannya secara elektronik masih berupa rancangan yang belum disahkan, sehingga sebetulnya apa yang dilakukan sekarang itu belum ada payung hukumnya kalau yang terkait dengan penjualan obat secara online. Tetapi payung hukum pelarangannya itu sudah terbit, yaitu peraturan Badan POM nomor 8 tahun 2020 tentang pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring. Jadi saya kalau ditanya Anda, Pak bagaimana menjalankannya? Saya sebagai ketua IAI saya akan bilang stop. Anda kalau mau berjualan secara daring yang aman dari jerat hukum dari peraturan yang ada adalah OTC saja dan food supplement dan kosmetik. Kosmetik loh ya, bukan kosmetik yang mengandung obat. Kalau kosmetik mengandung obat itu nanti masuk obat ya. Kemudian satu lagi adalah medical devices. Dan yang lain-lain yang memang sudah
bisa dijual belikan ya, seperti kalau kita masuk apotek ada kadang-kadang ada barang-barang consumer good lain yang tidak diatur di dalam undang-undangan. Untuk obat-obat etikal, saya mengatakannya sebetulnya belum ada payung hukumnya. Jadi kalau itu ada penegakan hukum terkait penjualan obat-obatan yang etikal, tanggung jawab sendiri. Makanya saya kalau ditanya, Pak boleh nggak saya ikut aplikasi? Penanggung jawab kalau Anda bekerja sama dengan adalah Anda sendiri. Anda harus pelajari itu melanggar hukum atau enggak. Kalau melanggar hukum, saran saya tunggu sebentar. Anda yang OTC saja. Seperti Kimia Farma Mobile, itu juga berkonsultasi, saya bilang yang itu saja. Kecuali kalau Anda bisa menggabungkan secara daring, nanti peraturannya sudah ada antara pelayanan kesehatan dalam hal ini dokter dengan pelayanan kefarmasian. Nah, itu baru nanti diatur di Permenkes tentang rencananya namanya pelayanan kefarmasian secara elektronik. Begitu jawaban saya ya. Lah, tapi itu sudah banyak Pak ya. Kalau penegakan hukumnya nggak ada ya itu biar aja jalan terus gitu kan. Tapi kalau ada Perka BPOM ini sebetulnya sudah bisa menjadi menjadi pelanggaran hukum ya. Jadi berhati-hati karena nanti kalau kita berurusan dengan hukum karena kita belum ada landasan hukumnya, kita repot sendiri ya. Saya sebagai ketua IAI tentu harus mengatakan yang sebenarnya. Tahan dulu. Nanti kalau peraturannya sudah ketemu, yang miliknya Kementerian Kesehatan mengenai pelayanan kefarmasian secara elektronik, lakukan ya. Dan saya lihat itu Moshealth juga sama ya. Itu yang dia lakukan adalah yang bukan obat-obat resep. Dan itu yang sesuai dengan IAI. Terima kasih Pak Pri. Yuk, terima kasih Pak. Meskipun ya memang yang baru keluar sekarang adalah peraturan Badan POM. Ya. Kemudian tidak melanggar peraturan Badan POM itu sudah lumayan. Baik Pak Nurul, terima kasih. Sekarang pertanyaan selanjutnya ini ke Pak Timotius. Ini banyak pertanyaan ini Pak. Jadi pertama ini pertanyaan dari Apoteker Wulan. Kalau mau bergabung menjadi apoteker partner Moshealth seperti apa? Mungkin sekalian saja kita tambahkan pertanyaan. Ini ada pertanyaan jadi Apoteker Siti Nurmasitoh. Berarti Moshealth itu terhubung dengan banyak apotek lain ya Pak. Jadi pasien yang dapat memilih apotek. Nah ini dua pertanyaan ini mungkin Pak Timotius bisa dijawab. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pre. Selamat sore Pak Nurul. Selamat sore. Oke, saya coba menjawab beberapa pertanyaannya. Tadi saya juga baca di chat ada beberapa pertanyaan, mungkin sekalian dijawab beberapa hal yang sama. Jadi untuk pakai EMOS tidak ada biaya langganan Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mesti menjadi pelanggan dari masing-masing PBF yang ada. Ya, jadi Bapak Ibu menjadi pelanggan di sana. Nah, mendaftarkan saja atau sudah menjadi customer dari mereka, maka Bapak Ibu bisa bertransaksi untuk EMOS. Nah, kemudian tadi pertanyaan berkaitan dengan bagaimana caranya, Bapak Ibu kami hadir di hampir semua kota provinsi Indonesia, jadi Bapak Ibu bisa menghubungin cabang-cabang Ensefal ya untuk bisa untuk EMOS ya untuk bisa bertransaksi dengan EMOS. Nah, kemudian Moshealth bagaimana? Moshealth sebenarnya prinsipnya sama ya Bapak Ibu, kalau ada connection dengan cabang kita juga bisa gitu ya menghubungi cabang kita, atau kalau tidak nanti saya sudah publish tadi nomornya timnya saya Ibu Tara ya, nanti bisa hubungi Ibu Tara untuk berkomunikasi lebih lanjut. Nah, untuk Moshealth memang benar Bapak Ibu, ketika pelanggan nanti waktu dia mau bertransaksi pakai Moshealth, pelanggan itu bisa kalau dia belum punya apotek favorit, pelanggan itu bisa mencari obat. Nah, sistem akan mengeluarkan kepada dia di sekitar dia ada apotek-apotek terdekat mana saja untuk dia bisa membeli. Nah, dengan kemungkinan seperti itu, Bapak Ibu sebenarnya ya, nanti ke depan kalau ini sudah jalan lebih banyak orang pakai, bisa juga terjadi contoh saya tinggalnya di Jakarta, saya punya orang tua tinggal di Semarang katakan begitu. Nah, saya ingin membeli obat bagi orang tua saya juga bisa mencari alamat kirimnya adalah rumah orang tua saya. Nah, nanti bisa dicarikan oleh sistem,
apotik yang terdekat di sana tuh siapa saja, sehingga dia bisa belanja untuk kirim obat ke orang tuanya. Itu juga memungkinkan.